Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Dafa Khairul Ibad dari Universitas Diponegoro Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi dengan tiga nilai terakhir 006. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang respon sistem. Respon sistem merupakan perilaku atau tanggapan suatu. Sorry, kita lanjutkan dulu slide-nya. Oke. Respon sistem merupakan perilaku atau tanggapan suatu sistem terhadap sinyal masukan yang diberikan dalam sistem kendali. Respon sistem ini penting karena menunjukkan bagaimana keluaran atau output berubah dari waktu ke waktu sampai akhirnya mencapai kondisi stabil. Umumnya, respon sistem digambarkan dalam bentuk grafik respon waktu atau time response terhadap sinyal masukan berbentuk step atau tangga. Dari grafik tersebut, kita bisa mengetahui beberapa parameter penting, yaitu TD atau delay time, yaitu waktu yang dibutuhkan sistem untuk memulai respon sampai mencapai 50% dari nilai akhir. Kemudian ada TR atau rise time, yaitu waktu yang dibutuhkan respon untuk naik dari kosong hingga 100% dari nilai akhirnya. Kemudian ada TP atau peak time, yaitu waktu saat respon pertama kali mencapai puncak tertingginya atau overshoot. Kemudian ada TS atau setting time, yaitu waktu yang dibutuhkan agar sistem benar-benar stabil di sekitar nilai akhirnya. Kemudian ada MP atau maximum of overshoot, yaitu selisih nilai puncak maksimum dengan nilai akhirnya, biasanya dinyatakan dalam persen. Yang terakhir ada steady state error atau ESS, yaitu selisih antara nilai keluaran akhir dengan nilai yang diinginkan pada kondisi waktu terhingga. Melalui analisis respons sistem ini, kita bisa menilai apakah sistem tersebut cepat, stabil, dan akurat dalam mencapai target yang diinginkan. Kemudian ada open loop. Open loop atau loop terbuka. Sistem open loop adalah sistem kendali yang bekerja tanpa menggunakan umpan balik atau feedback. Artinya sistem tidak memiliki mekanisme untuk menggantikan output dengan input yang diinginkan. Contoh sederhananya kita lihat pada setrika listrik atau oven. Ketika kita menyalakan oven selama 10 menit, oven tersebut akan tetap menyala sesuai waktu yang diatur tanpa memeriksa apakah suhunya sudah sesuai atau belum. Pada diagram di slide ini, bahwa alur sistem dimulai dari input, misalnya tegangan, selain misalnya motor DC atau pemanas udara, dan output atau berupa kecepatan atau suhu. Kelebihan sistem open loop yaitu rancangan yang sederhana dan biayanya murah, namun kekurangannya adalah kurang akurat karena sistem tidak bisa menyesuaikan diri jika terjadi gangguan atau perubahan kondisi. Kemudian closed loop. Untuk close tertutup sendiri, berbeda dengan open loop. Pada sistem closed loop terdapat feedback atau umpan balik yang berfungsi untuk mengoreksi keluaran agar sesuai dengan nilai yang diinginkan. Pada diagram di slide ini, alur sistemnya dimulai dari input atau set point, nilai acuan, pengendali atau bisa berupa on-off, PID atau jenis kontrol lainnya. Kemudian ada plan atau proses utama, kemudian ada output. Kemudian output dipantau oleh sensor dan hasilnya dikirim kembali ke pengendali sebagai feedback untuk dibandingkan dengan input. Jika ada perbedaan antara nilai yang diinginkan dengan hasil aktual atau error, maka pengendali akan otomatis menyesuaikan sinyal kendali agar sistem bisa kembali stabil. Contoh sistem closed loop, kita lihat pada AC otomatis di mana suhu ruangan dijaga agar tetap sesuai dengan suhu yang kita atur. Ketika suhu mulai naik, sensor akan memberi sinyal ke sistem agar kompresor kembali bekerja hingga suhu turun ke senilai set point. Kelebihan dari sistem closed loop adalah kemampuannya menjaga kestabilan, meningkatkan akurasi, dan menyesuaikan diri terhadap gangguan. Namun, sistem ini juga memiliki kekurangan, yaitu rancangan yang lebih kompleks dan biaya implementasi yang lebih tinggi. Terima kasih. Kemudian kita lanjut ke data CT ya teman-teman di sini. Kemudian di sini ada spesifikasinya, parameter-parameter yang digunakan teman-teman. Nah, di sini ada TK series parameter ya, teman-teman. Kemudian di sini ada tag di sini parameter 1 dan parameter 2. Di sini untuk run atau stop, di sini kontrol output run atau stop juga.
Di sini ada sampai parameter 5 teman-teman, ini untuk sensor temperatur unit, parameter 4 untuk alarm output 1 option, parameter 5 untuk digital input key teman-teman. Kemudian kita ke sini parameter 1. Ini ada, nah bisa kita baca di sini teman-teman. Kemudian ke parameter 2. Di sini kita bisa auto tuning ya teman-teman. Auto tuning. Nah, auto tuning run atau stop. Ini on atau off ya teman-teman di sini. Heating proportional band, cooling proportional band, heating integrated time. Ini untuk mengatur waktu. Ini udah heating interface. Ini di sini sampai bawah sini. Nah, untuk akhirnya rem unit yang kembali ke atas ya teman-teman. Kemudian di parameter 3 ada inputan ya teman-teman. Kemudian ada sensor outer temperature unit. Di sini pakai Celsius ya. Nah, di sini juga bisa pakai Farad. Ini ada analog high atau limit input value di sini 10. Nah. Dan ada decimal point. Lanjut. Intinya ada banyak sampai cooling control time ya di sini ada heatingnya, ada outnya, ada 3 ya teman-teman. Kemudian ke parameter 4. Di sini kita dapat memasukkan alarm output teman-teman. Bisa dapat ini, terus ada off. Alarm output one option, ini ada pilihan alarm outputnya A atau B. Atau bisa ini ya. Kemudian kita lanjut ke parameter 5. Di sini ada multi SP, kemudian ada digital input key. Di sini bisa dipilih ya teman-teman. Nah, di sini inputannya multi SP-nya. Untuk cara settingnya kita di sini ngelihat. Nah, ini pokoknya ini data sheet semua teman-teman ya. Ini data sheet. Nanti ada di ini ya teman-teman. Deskripsi link. Oke, jadi di sini kita akan melakukan perakitan. Di sini langsung saja kita rangkai kabelnya. Di sini mudah sekali, tinggal plus ke plus dan minus ke minus karena sudah. Kemudian kita masukkan bolam lampu, kita pasangkan. Kemudian kita tancapkan juga kabel power yang sudah ada. Kemudian kita tancapkan juga ke sumber tenaga, ke sumber tegangan ya. Selanjutnya kita nyalakan alatnya sendiri, kita tutup bolamnya agar panasnya itu bisa merata ya, agar bisa cepat panasnya. Kemudian untuk pencet-pencet itu adalah setting untuk set point itu sendiri. Bisa kita lihat di sini bolam lampunya nyala untuk menghangatkan. Untuk yang pertama, kita bisa nyalakan dari input modul praktikum kali ini. Kemudian kita atur untuk temperatur kontrolnya dan jangan lupa untuk kita tutup lampunya. Kemudian kita cek di sini untuk jadikan parameter 2 isi resistnya. Kita cek untuk suhunya. Gunakan TCCH sebagai sensor termokopel. Kemudian dapat dilihat dari displaynya. Dapat diganti-ganti sesuai jenis sensor yang digunakan. Yang kita gunakan di sini adalah termokopel, jadi kita pakai TCCH. Kemudian untuk nilai satuannya kita gunakan di derajat Celcius ya. Kemudian ke parameter 3 kita gunakan on off untuk kontrolnya, untuk tidak menggunakan PID. Kemudian yang bawah adalah set point. Kita atur set point sebagai sebesar 50 derajat. Kemudian dinyalakan. Nah, lampu akan mati ketika sudah mencapai set point-nya. Setelah mati kita buka tutupnya.
untuk mendinginkan sensor. Dan untuk pengambilan datanya sendiri kita masih gunakan cara manual ya. Jadi kita gunakan timer dan kita nyalakan modul tersebut, maka lampu akan menyala sesuai settingan set point di sini. Kemudian kita tutup lagi. Di sini kita atur untuk 50 derajat. Dan ketika sensor sudah mencapai titiknya, maka lampu akan mati dan mempertahankan kepanasannya atau kehangatannya. Kita di sini gunakan timer ya. Di sini kita tandain dengan menggunakan flag itu untuk menandai perubahan suhu tersebut terjadi di detik berapa dan waktunya, untuk menandai waktu lah. Kemudian untuk dimasukkan ke data ke Excel juga. Kita buat Excel, kemudian kita buat grafiknya juga. Kemudian suhu sudah mencapai 50 derajat maka akan mati. Dan selanjutnya kita bisa lanjut ke sesi selanjutnya. Oke, kemudian di sini untuk tabel pengamatan dari kelompok kami on off 50 di sini. Oke, ini ya untuk suhu dan waktu ya yang kita pakai per second per detik. Di sini suhu di atasnya semua rata-rata 50 sampai 61 ya, 54. Kemudian di sini adalah grafiknya di sini yang sudah dirubah datanya ini seperti ini. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.